Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel WWT Payakumbuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang cara untuk memperpanjang SIM di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Ini merupakan terobosan baru dalam pelayanan birokrasi yang lebih cepat. Sebagai informasi, Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh ini adalah yang kedua setelah Kota Padang. Itu untuk lingkup Sumatera Barat, dan untuk lingkup nasional adalah yang ke-19. Di video ini Mimin akan membahas tentang alur, cara atau teknis memperpanjang SIM kita, serta dan yang paling penting adalah berapa biayanya. Oke, simak terus video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama adalah tentang persyaratannya. Di sini kita membutuhkan KTP dan SIM yang akan diperpanjang. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus kamu tahu ya, yaitu berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Oke, kita lanjut di bawahnya. Sebelum masa berlaku SIM habis, pemilik harus segera melakukan perpanjangan. Soalnya jika terlambat, maka SIM sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Otomatis pemohon harus mengajukan untuk penerbitan SIM baru lagi dengan prosedur yang berbeda ketika melakukan perpanjangan. Ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 28 Ayat 3 tentang perpanjangan SIM dan surat telegram. Nah, ini dia yang di bawah ini. Oke, jadi intinya kita tidak boleh terlambat ya dalam memperpanjang. Jadi kita akan dianggap membuat SIM dari awal lagi. Oke guys, itu informasinya untuk kamu, sangat penting. Oke, selanjutnya kamu bisa datang ke Balai Kota Payakumbuh, lalu kamu ke tempat parkir ini. Kamu bisa lewat melingkar ke belakang ya. Kalau kamu ragu, tanya saja ke petugas Satpol PP yang ada di pos penjagaan di depan. Oke, selanjutnya kamu masuk lewat pintu depan ini saja ya. Di sana ada petugas dan kamu harus mengisi buku tamu dan akan mendapatkan nomor antrian. Oke, selanjutnya kamu akan pergi ke tempat area layanan perpanjangan SIM ini ya. Untuk awal kamu ke bagian kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ini Mimin kena biaya Rp35.000. Oke, next kamu akan ke sebelahnya untuk menjalani tes psikologi. Di sini kamu akan sedikit diuji dengan soal-soal yang menurut Mimin nggak susah kok, cuma pilihan sesuai dengan karakter kita saja. Jadi diisi saja sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan. Mimin rasa tidak akan sulit. Oke, di tes psikologi ini Mimin kena biaya Rp150.000. Oke, tentang biaya ini akan Mimin kupas di akhir video. Oke, kita next ke tahap selanjutnya. Kita akan ke mobil SIM keliling ini. Mobil ini cukup canggih ya guys. Di dalamnya juga rapi dan bersih. Di dalamnya kita akan rekam sidik jari kita ke 10 sidik jari kita. Lalu kita juga akan difoto. Jadi usahakan kamu pakai baju yang rapi ya guys. Usahakan yang ada kerahnya. Nggak perlu mahal, asal rapi. Dan setelah direkam, SIM kita sudah bisa langsung dicetak guys. Jadi secepat itu. Di sini Mimin kena biaya Rp75.000. Nah, untuk Rp75.000 ini sudah sesuai dengan biaya resmi di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 60 Tahun 2016, yakni Rp75.000 untuk SIM C.
Untuk kamu yang ingin memperpanjang SIM A, biaya resminya yakni 80.000. Jadi untuk di SIM keliling ini murni biayanya biaya resmi, tidak ada biaya tambahan, pungli dan yang lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk memperpanjang SIM ini sangat cepat. Mimin hanya butuh waktu kira-kira 15-25 menit. Cukup cepat karena antriannya juga tidak banyak. Tentunya bisa saja berbeda tergantung banyaknya antrian yang ada saat kamu memperpanjang SIM ya. Oke, satu lagi informasi pentingnya yaitu tentang masa kadaluarsa dari SIM yang kini bergantung pada tanggal pencetakan. Sesuai dengan ketentuan, masa berlaku SIM ialah 5 tahun sejak diterbitkan, bukan berdasarkan tanggal lahir lagi. Tempat di SIM Mimin, masa berlakunya adalah sampai tanggal 10 bulan 5 tahun 2026. Oke, jadi kemarin Mimin memperpanjang SIM-nya tanggal 10 bulan 5 tahun 2021. Jadi masa berlakunya berkurang beberapa hari sebelum tanggal lahir Mimin ya. Jadi artinya kalau misalnya kamu lahir 30 Juni 2021, jadi kamu sebaiknya perpanjangnya mungkin sekitar tanggal 25, 26, 27 gitu ya, biar aman. Kalau kamu perpanjang tanggal 1, maka kamu akan rugi 1 bulan di masa aktifnya. Karena dia akan memperpanjangnya berdasarkan waktu pencetakannya. Oke guys, untuk kesimpulan biayanya, dari tes kesehatan, tes psikologi, dan biaya perpanjangan yang resminya didapatkan total 260.000. Oke, seperti yang dikatakan tadi, kita akan sedikit mengupasnya. Jadi guys, untuk biaya tes kesehatan dan tes psikologi ini tidak ada aturan bakunya berapa rupiah biayanya, dan itu dikembalikan lagi ke daerah, sepertinya seperti itu ya. Jadi untuk tes kesehatan mungkin menurut Mimin ini normal ya. Biaya perpanjangan resmi yang nomor 3 normal. Dan untuk tes psikologi ini Mimin rasa ini agak kemahalan ya. Jadi di sini Mimin melakukan research kecil-kecilan di YouTube channel lain. Jadi dia membuat konten juga tentang perpanjangan SIM, berapa biayanya, dan juga beberapa artikel dari situs-situs yang kredibel ya. Oke, kita akan bahas. Oke, yang pertama di Pratama Channel ini. Jadi dia membuat konten, dan untuk biaya tes psikologinya hanya 50.000, dan untuk biaya tes kesehatannya hanya 30.000. Next di channel Ikhwan Store ini biaya tes psikologinya hanya 50.000 juga. Next untuk channel Mbak Uji ini biaya tes psikologinya untuk SIM A dan SIM C ya sekaligus dia kena 75.000, dan untuk satu SIM saja katanya dia akan kena 50.000. Lalu next ada artikel di Kompas ya, kompas.com. Di sini juga untuk tes psikologi biayanya yaitu 50.000 rupiah. Oke, yang terakhir ada VTC online ini. Kita baca yang paling bawah. Biaya yang dibutuhkan cukup mahal, di mana biayanya sebesar 50.000 rupiah. Jadi menurut situs ini 50.000 juga sudah cukup mahal. Oke, terakhir ada di channel YouTube Polres Payakumbuh yang judul videonya layanan perpanjangan SIM di MPP Kota Payakumbuh. MPP adalah Mall Pelayanan Publik ya. Oke, dan ada satu komentar yang berbunyi, tadi pagi perpanjang SIM A di Mall Pelayanan Publik
Alangkah terkejutnya ketika harus membayar biaya tes psikologinya lebih mahal dibandingkan yang disetorkan ke kas negara. Oke, itu adalah sedikit kritik ya untuk pemerintahan Kota Payakumbuh, karena tes psikologinya biayanya 3 kali lipat dari rata-rata biaya tes psikologi di Indonesia. Oke, mungkin itu masukan dan mudah-mudahan didengarkan. Oke, mungkin demikian untuk video ini. Oke, kamu bisa komen, like, share, dan subscribe ya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.